disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem. Ketika kita mengenangkan hari Minggu Palma, apakah kebaikan yang boleh kita lakukan itu, apakah pertobatan yang boleh kita lakukan itu hanya sekedar pada masa Prapaskah, hanya sekedar pada masa Pekan Suci saja? Sama seperti tadi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada zaman Yesus. Bagaimana ketika Yesus mau datang disambut luar biasa. Tapi ketika sudah kenal, sudah tahu, wah, malah akan berteriak. Kayak tadi ada anak kecil, bagus sekali itu. Saya ketawa tadi di situ sebenarnya. Ketika ada, siapakah yang kamu bebaskan? Kata Pilatus kan. Terus ada anak kecil di pojok sana yang berteriak sendiri, Barnabas. Mungkin secara tidak sadar pun kita pun berlaku seperti itu ketika di luar masa Prapaskah. Boleh jadi ketika masa Prapaskah, ketika Pekan Suci, kita mengagung-agungkan, mempersiapkan hati sebaik-baiknya demi kedatangan Tuhan. Tapi setelah lepas dari masa Pekan Suci, setelah lepas dari masa Prapaskah, apa yang akan kita lakukan? Hari ini kita bersama diingatkan bahwa masa Pekan Suci, khususnya juga pada Minggu Palma ini, kita diingatkan bahwa kebaikan yang boleh kita lakukan, pertobatan yang boleh kita lakukan, bukan hanya ada di Minggu Palma, bukan hanya ada di masa Pekan Suci, bukan hanya ada di masa Prapaskah, tapi seharusnya juga menjadi pertobatan hidup kita sepanjang tahun. Sehingga setiap tahunnya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang setiap tahunnya ketika hari Paskah nanti sungguh-sungguh menyambut Kristus yang bangkit secara utuh. Bukan hanya di masa-masa tertentu, tapi di dalam seluruh hidup kita. Tuhan memberkati. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Seluruh alam bernyanyi. Hari ini kita memasuki Pekan Suci, ditandai dengan Minggu Palma. Kita semua memegang daun palma yang sudah diberkati sebagai tanda bahwa kita ikut ambil bagian memasuki masa sengsara Yesus. Mengapa harus daun palma? Daun palma seperti juga daun zaitun menggambarkan perdamaian, menggambarkan persatuan. Ketika semua orang-orang menyambut Yesus dengan daun palma dan kita pun mengulangi hal yang sama, maka kita mempertontonkan iman kita tentang damai. Kita tawarkan damai, kita bawa kesejukan, kita bawa sikap Kristiani yang diperlihatkan oleh Yesus, kerendahan hati. Karena itulah satu-satunya makna yang ditawarkan oleh Yesus ketika dia masuk ke kota Yerusalem. Saudara-saudara yang terkasih, keluar dari gereja ini, mari kita menjadi manusia baru. Kita ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, yang dicontohkan oleh Yesus. Kerendah hatiannya mewarnai kehidupan kita. Karena dengan demikian kita percaya bahwa daun palma yang kita kibar-kibarkan itu benar-benar sebagai suatu semangat untuk mewujudkan damai di tengah-tengah kita. Amin.